Halo Sobat Ekonomi, pernah nggak sih kalian lagi buru-buru mau kuliah, tapi bensin di SPBU swasta pada habis, Shell tutup, BP habis, bahkan Vivo nggak punya stok. Padahal katanya kuota impor mereka lagi naik loh tahun ini. Kok bisa ya, lagi pada naik, tapi malah barangnya langka? Yuk kita bahas. Sejak awal tahun 2025 sampai penghujung tahun ini, kelangkaan BBM non-subsidi di SPBU swasta terus terjadi, terutama di beberapa wilayah seperti Jabodetabek, Bandung, dan beberapa kota di Jawa Timur. Nah, untuk ngerti akar masalahnya, kita harus tahu siapa yang ngatur dan kenapa kebijakan ini muncul. Jadi gini, semua aturan soal impor BBM itu datangnya dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Mulai tahun 2025, ESDM menetapkan bahwa kuota impor BBM untuk badan usaha swasta dinaikkan jadi 110% dari kuota impor mereka di tahun 2024. Tujuannya sebenarnya bagus, supaya pasokan energi aman tapi tetap terkendali dan gak bikin defisit perdagangan makin lebar. Masalahnya muncul di cara pelaksanaannya. ESDM juga minta kalau seluruh impor BBM dilakukan lewat satu pintu di bawah Pertamina. Artinya, meskipun perusahaan seperti Shell, BP, dan Vivo punya izin impor, mereka nggak bisa langsung ambil stok sendiri dari luar negeri. Mereka harus lewat Pertamina sebagai pengelola utama impor. Diambil dari Pertamina, baru bisa disalurkan ke SPBU mereka. Di atas kertas, sistem ini dilakukan agar tujuannya lebih efisien dan lebih terkontrol. Padahal di lapangan hasilnya beda jauh. Nyatanya banyak perusahaan swasta yang protes. Mulai dari izinnya yang susah, teknis distribusi yang ribet, bahkan stok dari Pertamina nggak selalu datang tepat waktu. Akibatnya SPBU swasta jadi kekurangan pasokan. Antrian makin panjang, bahkan sebagian besar memutuskan untuk tutup sementara. Dari sisi ekonomi, ini disebut supply shock, di mana permintaan tetap tinggi, tapi supply-nya tertahan. Akibatnya, harga BBM non-subsidi di beberapa wilayah bisa naik. Dan konsumen yang biasa isi di SPBU swasta, jadi beralih ke Pertamina. Permintaan di SPBU Pertamina jadi melonjak, tekanan logistik meningkat, dan efek rantainya terasa sampai ke biaya transportasi serta inflasi daerah. Para ekonom turut menyoroti kebijakan ini dari sisi yang lain. Menurut mereka, kalau impor BBM terlalu terpusat, hal ini bisa menyebabkan investor ragu masuk ke sektor energi. Padahal, sektor ini membutuhkan investasi besar dan jangka panjang. Tanpa kepastian, minat investasi bisa melemah, dan dalam jangka panjang dapat menahan pertumbuhan ekonomi. Nah, di posisi ini Pertamina juga punya posisi yang unik. Ditugaskan negara menjadi ketahanan energi, tapi di sisi yang lain harus bersaing dengan SPBU swasta. Peran ganda inilah yang membuat kebijakan impor satu pintu menimbulkan banyak perdebatan. Jadi, krisis BBM tahun ini bukan cuma soal tangki kosong. Ini soal negara yang menyeimbangkan kendali, pasar, dan kepercayaan. Energi bukan cuma soal angka di laporan, tapi ini soal kebutuhan sehari-hari. Nah, sekarang aku mau dengar pendapat teman-teman tentang permasalahan SPBU swasta. Jangan lupa drop pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!